Ini adalah kisah pencarianku tentang cita rasa yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Laire Siwi Mentari namaku. Orang memanggilku Laire. Kehidupan membawaku mengarungi Jakarta hingga Jerman. Namun, ada sesuatu yang memanggilku untuk mengendapkan perjalananku menyusuri jejak rasa Nusantara di kota Yogyakarta. Pagi ini, aku dipercaya kedua sahabatku, Randy dan Cynthia, untuk menghidangkan jamuan spesial bagi mereka. Aku seperti mendengar bisikan dari batu-batu candi. Mungkin inilah jawaban dari segala kegelisahan. Aku sudah menghadirkan cita rasa Nusantara di tempat ini. Namun, terlintas di pikiranku untuk menghidangkan sesuatu yang spesial dari masa lalu. Cita rasa Mataram kuno, warisan leluhurku. Sesuatu yang terus memanggilku. Yogyakarta, tempatku menetap. 25 km ke arah selatan Gunung Merapi. Kota yang memberiku inspirasi hidangan tiada henti. Wilayah yang masih teguh menjaga akar budayanya. Kita masih bisa melihat semuanya dijaga melalui apa yang dikenakan, apa yang diminum, dimakan, dan apa yang ditempati, yang semuanya masih bersinergi dengan nilai-nilai mistis dan spiritual yang masih lestari. Yogyakarta dengan bentang alam dan hasil buminya yang melimpah, maka tidak mengherankan keanekaragaman makanan dan minumannya begitu kaya. Dan sesungguhnya di antara kekayaan itu, kita masih bisa menemukan jejak-jejak rasa dari Mataram kuno, kekayaan ribuan tahun yang lalu yang terus bertahan hingga saat ini. Pada zaman Mataram kuno, ternyata ciptaan nenek moyang kita itu bukan main. Tidak hanya cita rasanya, akan tetapi juga khasiatnya bagi kesehatan kita. Jadi kita harus merasa sangat beruntung menjadi bangsa Indonesia. Jadi zaman dulu kan belum ada mentega, belum ada margarin, lalu belum ada minyak. Mereka menggunakan santan. Kemudian untuk memberi rasa lain, bisa ditambahi dengan cabai. Nah, sebelum ada cabai ditemukan, mereka menggunakan jahe atau menggunakan kemukus. Seperti potongan teka-teki, inspirasi juga hadir bersamaan dengan angin lembut yang membawakan aroma kemukus yang tumbuh di halamanku. Ya, kemukus, rempah pedas yang digunakan nenek moyang sejak zaman Mataram kuno.
Aku mulai menyusun potongan-potongan inspirasiku. Rempah, bumbu, bahan-bahan, dan juga seseorang dari masa lalu. Aku tidak tahu dia siapa, tapi aku merasa dia selalu ada dan menuntunku untuk menemukan resep masa lalu, menggali kembali kekayaan rasa Mataram kuno, warisan leluhurku. Sosok ini yang dalam imajiku meliukkan tubuh magisnya di antara tumpukan batu, kemudian menuntunku menyusuri relief-relief candi dan membuka gerbang inspirasiku. Pahatan kuliner masa lalu, kuliner Mataram kuno dari ribuan tahun yang lalu. Dan aku melihat sosok yang mirip dengannya dipahat di salah satu kaki candi suci Prambanan. Inspirasiku memasak banyak datang dari perjalananku. Tidak hanya dari makanan, tapi dari tekstur, warna, rasa, apapun yang aku lihat, apapun yang aku temukan, apapun yang aku sentuh dan rasakan. Namun kali ini, sosok yang selalu membayangiku justru menuntunku ke sebuah candi. Dan pernahkah kalian membayangkan, di antara ratusan ribu batu agung yang menjulang ini, aku menemukan warisan suguhan yang sudah berusia ribuan tahun lamanya. Kekayaan tersembunyi, cita rasa Mataram kuno yang dipahat indah di relief Prambanan. Kita bisa melihat adanya jejak-jejak kuliner pada masa lalu, terutama pada era-era Kerajaan Medang atau Mataram kuno itu, salah satunya adalah di relief Candi Brahma. Itu ada adegan ketika para rasi itu sedang berpesta setelah melakukan upacara. Nah, ini sesuai juga dengan kitabnya sendiri, Mbak. Jadi ada kitab Ramayana, Kakawin ya itu di Pupuh 25 itu disebutkan bahwa setelah melakukan pemujaan maka kemudian pihak kerajaan itu menyelenggarakan pesta makan gitu. Di situ banyak sekali digambarkan, kalau menurut Kakawinnya sendiri itu ada berbagai macam hidangan yang dari daging dan kudapan serta minuman. Rempah ini sudah dikenal ya, sudah sejak lama, bahkan kata rempah-rempah ini ditemukan di Kakawin Jawa kuno Ramayana, di Pupuh, terutama tepatnya di Pupuh 26 gitu ya. Rempah itu mesti awetan, lalu kemudian ditahan lama dan diperdagangkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan jumlahnya cukup banyak. Dia memberi rasa, misalnya pala, merica atau lada, kayu manis, itu yang asli Indonesia ya.
Aku mempersiapkan semua bahan. Jahe, merica, kapulaga, gula jawa, cengkih, kayu manis, dan sejumput garam. Jahe aku bakar dulu agar lebih wangi aromanya. Kemudian, bahan-bahan ini aku rebus dalam 2 liter air yang aku taruh dalam sebuah wadah dari tanah. Bahan dari tanah ini juga telah digunakan nenek moyangku dari Mataram kuno, serta memberikan aroma yang khas kepada olahanku. Kemudian, gula jawa ditambahkan terakhir untuk memberikan rasa manis. Minuman berbahan aneka rempah dan rempah sebagai sebuah kekayaan yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dengan sejuta khasiatnya. Nah, sedangkan di reliefnya sendiri itu kita bisa melihat bahwa nggak cuma daging tetapi juga ada makanan laut ya, kayak misalnya ikan, terus kemudian ada belut, ada getam atau kepiting, itu juga kita bisa temukan di relief tersebut gitu. Dan terutama ya itu ikan yang kita identifikasi sebagai ikan kutuk atau ikan gabus. Biasanya ikan yang hidup bergerombol. Itu filosofinya adalah bahwa kebersamaan itu adalah penting untuk mengatasi bahaya. Ikan gabus, kunyit, merica, jahe, bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, daun jeruk, dan juga santan kusiapkan untuk menu Kelaka Wagalan ini. Kemudian, ikan gabus kusayat dan kukeringkan dengan cara diasap. Dalam cobek batu besar, kuhaluskan beberapa bumbu. Kemudian, ikan yang telah kuasap beberapa jam, kupotong menjadi beberapa bagian. Lalu bumbu halus kurebus, sebab leluhur Mataram kuno tidak mengenal teknik menggoreng, sehingga makanan pun lebih sehat dalam pengolahannya. Lalu masukkan serai, daun jeruk, daun salam, kemudian tambahkan santan.
Aduk hingga matang dan masukkan potongan ikan. Perjamuan Randy dan Cynthia menjadi sangat indah dan spesial dengan menu-menu Mataram kuno. Dari penelusuran relief candi, obrolanku dengan ahli gastronomi hingga arkeologi, buku-buku yang aku baca, dan keping-keping yang dibawa sosok masa lalu, semuanya menjadi sumber inspirasi. Olahan kepiting, dual-dual atau dodol, olahan ikan kelaka wagalan, buah-buahan yang ada dalam relief, serta kinca atau fermentasi asam, kuluban, nasi putih, serbat jahe, dan sayur batang pisang atau kuelan harias. Leluhur kita telah menyimpan rahasia terhadap cita rasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga sehat. Tidak hanya soal rasa, tapi juga tentang cara. Kekayaan yang melampaui lorong waktu, beribu-ribu tahun lamanya, dan sesungguhnya tidak pernah terputus dari kita. Dan bahwa sesungguhnya bangsa kita adalah bangsa budaya yang memuliakan makanan, menjadikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai sebuah berkat dan doa. Karena sesungguhnya tubuh adalah bagian dari alam semesta.